Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sejarah. Bersama saya, Ibu Iin Iriance, dan pagi ini atau hari ini kita akan mempelajari materi mengenai masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kalian bisa lihat di tampilan layar monitor kalian di sini di slide-nya. Ini adalah agenda materi kita. Yang pertama, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan yang ketiga adalah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, kita akan mulai materi kita hari ini ya. Jadi, kita akan memulai materi ini dengan melihat bagaimana sih sesungguhnya penyebaran ajaran agama Hindu dan Buddha itu bisa masuk ke Indonesia, menyebar di Indonesia, tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga kemudian akhirnya bermunculan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Di sini kalian bisa lihat di slide pertama ini adalah jalur penyebaran ajaran Hindu Buddha dari pusatnya gitu ya, dari negara asalnya, kemudian sampai akhirnya masuk ke Indonesia di sekitar abad ke-3 Masehi. Nah, yang di kanan atas ini adalah jalur penyebaran ajaran dan kebudayaan Buddha. Sedangkan yang ada di kiri bawah ini adalah jalur penyebaran ajaran dan kebudayaan Hindu. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Jadi seperti apa sih Hindu itu lahir, kemudian menyebar sampai ke Nusantara atau ke Indonesia? Bagaimana sih Buddha itu muncul atau lahir sampai kemudian akhirnya berkembang, menyebar, masuk ke Nusantara atau ke Indonesia? Jadi kita akan bahas satu persatu. Pertama Hindu dulu. Jadi negara asalnya ini adalah India gitu ya. Jadi ajaran Hindu atau kebudayaan Hindu ini berkembang di India, dan hal yang harus kalian ketahui bahwa di India ini suku bangsa aslinya adalah suku bangsa Dravida. Mungkin di kelas 10 kalian pernah membahas materi atau peradaban kuno India ya. Kalian pernah mempelajari itu. Nah, di situ juga dibahas bagaimana kemudian yang menjadi penduduk asli atau bangsa asli dari India ini adalah suku bangsa Dravida. Nah, suku bangsa Dravida sebagai suku bangsa asli dari India, kemudian akhirnya di India juga muncul atau datang suku bangsa pendatang gitu ya. Selain suku bangsa asli atau selain penduduk asli, ada juga penduduk pendatang. Nah, salah satunya penduduk pendatang di India itu adalah suku bangsa Arya gitu ya. Nah, bangsa Arya ini adalah ras Indo-Jerman yang berasal dari Eropa, yang melakukan ekspansi atau penyebar luasan wilayah sampai kemudian akhirnya sampailah di India. Nah, ketika bangsa Arya ini sampai di India, kemudian berhasil berhasil menguasai beberapa wilayah di India dan menyingkirkan suku bangsa aslinya, yaitu suku bangsa Dravida gitu ya. Nah, sampai akhirnya dia mengembangkan sebuah sistem budaya gitu ya, kemudian sistem religi di India ini. Nah, makanya kemudian nanti lahirlah ajaran agama Hindu. Ini merupakan hasil sinkretisme. Jadi ajaran Hindu di India ini lahir berdasarkan hasil sinkretisme atau percampuran dua kepercayaan, yaitu kepercayaan antara bangsa Dravida dengan bangsa Arya, maka kemudian melahirkanlah sebuah sistem kepercayaan yang baru yang disebut dengan Hinduisme itu sendiri atau ajaran agama Hindu. Nah, selain sistem religi yang kemudian akhirnya lahir gitu ya, ajaran Hindu atau ajaran Brahmanisme, kemudian bangsa Arya juga menciptakan sebuah sistem kemasyarakatan yang disebut dengan sistem kasta. Nah, ini juga yang nanti akan kita pelajari bersama seperti apa sih sistem kasta itu gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat inilah yang disebut dengan sistem kasta yang berlaku dalam ajaran agama Hindu. Jadi dalam sistem kasta yang berlaku di ajaran agama Hindu itu ada 4 kasta gitu ya. Kasta yang tertinggi adalah kasta Brahmana, di mana golongan yang masuk dalam kasta Brahmana ini adalah para pendeta tentunya gitu ya. Kemudian atau pemuka agama begitu ya. Kemudian kasta berikutnya yang kedua adalah kasta kesatria. Nah, ini ada di level kedua. Kesatria ini yang masuk dalam kasta kesatria ini adalah para raja gitu ya, para prajurit, pemangku jabatan gitu ya. Nah, atau orang-orang yang tinggal di istana itu pasti nanti golongannya akan masuk ke golongan kesatria. Kemudian kasta yang ketiga adalah kasta Waisya. Nah, kasta Waisya ini adalah yang termasuk di dalamnya adalah para pedagang gitu ya. Itu kasta Waisya. Kemudian yang terakhir adalah kasta Sudra atau golongan yang paling rendah. Di antaranya ada para pekerja kasar gitu ya. Nah, ini masuknya kasta Sudra, budak gitu ya.
kerja kasar itu masuknya ke kasta Sudra. Nah, ini adalah sistem kasta yang berlaku dalam ajaran agama Hindu atau sistem kemasyarakatan yang dikembangkan oleh bangsa Arya di India pada saat itu. Oke. Baik, jadi itu sepenggal gitu ya kisah mengenai bagaimana Hindu itu lahir di India. Jadi sekali lagi ajaran Hindu ini atau ajaran Brahmanisme ini lahir berdasarkan sinkretisme tadi ya, percampuran dua ajaran antara ajaran bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Nah, kalau dilihat dari jalur penyebarannya, ini ya pusatnya, ini yang warna orange ini adalah pusat ajaran Hindunya dari India, kemudian akhirnya masuk ke menyebar ke beberapa daerah sampai akhirnya masuk ke Nusantara ya, ke Indonesia. Sini ada yang pertama kali di Kutai yang menjadi kerajaan Hindu pertama di Indonesia, di Kutai sampai kemudian akhirnya menyebar sampai ke wilayah Jawa gitu ya. Kemudian ini ya, kamu bisa lihat di sini ada Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Nah, ini adalah pola-pola penyebarannya. Jadi yang berwarna kuning ini adalah daerah sebaran ya, daerah penyebaran ajaran agama dan kebudayaan Hindu itu sendiri. Kemudian peta yang atas kita lihat ini adalah jalur penyebaran ajaran agama Buddha. Jadi ajaran agama Buddha ini tempatnya kamu bisa lihat ya, yang warna orange ini adalah jantung tanah air atau negara asal ya dari lahirnya ajaran agama Buddha itu sendiri, yaitu di Nepal. Kita bisa lihat di Nepal, kemudian dari Nepal ini menyebar, jalur penyebaran ini yang warna kuning ini adalah wilayah-wilayah penyebarannya ya, atau jangkauan historis pengaruh dari ajaran Buddha itu sendiri. Nah, di sini kamu bisa lihat sampai kemudian akhirnya ke Nusantara ya, dan Sriwijaya ini menjadi salah satu pusat kerajaan Buddha terbesar di Nusantara atau di Indonesia. Jadi ini bagaimana proses penyebarluasan ajaran agama serta kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Baik, kalau tadi ada sistem kasta, maka kita akan lihat bagaimana sih sesungguhnya teori-teori yang memandang bahwa proses masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia itu dengan cara seperti apa, gitu kan? Kemudian dibawa oleh siapa? Nah, ini yang akan menjadi juga fokus pembahasan kita, karena ternyata banyak sekali para ahli yang mengemukakan dengan teori yang berbeda gitu ya, atau pandangannya yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa ajaran Hindu dan Buddha ini dibawa oleh para kaum Brahmana, ada yang menyatakan bahwa ajaran Hindu dan Buddha ini dibawa dan disebarluaskan ke Nusantara atau ke Indonesia ini oleh para ksatria gitu ya. Ada juga oleh para Waisya, atau pun ada juga yang menyatakan bagaimana orang Indonesia itu sendiri terlibat di dalamnya dalam proses penyebaran ajaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Oke, kamu bisa lihat di sini ya. Yang pertama ada teori Brahmana nih. Teori Brahmana ini dicetuskan oleh Vanler. Jadi tokoh pencetusnya adalah Vanler. Berdasarkan teori Brahmana yang membawa masuk serta menyebarluaskan ajaran Hindu Buddha di Indonesia itu adalah para kaum Brahmana, yaitu para pemuka agama tadi ya. Jadi antara teori masuknya Hindu Buddha dengan sistem kasta berbeda ya, tapi memang penamaannya sama gitu. Kalau di sistem kasta tadi ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Sedangkan kalau di teori juga namanya hampir sama, ada Brahmana, ada Waisya, Ksatria, tapi ada juga arus balik gitu. Jadi jangan sampai tertukar antara sistem kasta dengan teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Sekali lagi, teori yang pertama yaitu teori Brahmana yang dicetuskan oleh Vanler yang menyatakan bahwa ajaran dan kebudayaan Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia lewat disebarkan oleh para kaum Brahmana gitu ya, atau para pemuka agama itu sendiri. Nah, teori ini memiliki kelemahan dan kekuatan ya. Nah, kelemahan atau kekuatannya dulu kita akan membahasnya. Jadi, kekuatan dari teori ini menyatakan bahwa kalau misalnya kaum Brahmana itu memang menguasai ajaran Hindu Buddha itu sendiri gitu ya. Ajaran Hindu itu sendiri, mereka menguasai ajaran Hindu, kemudian mereka mengerti bahasa Sanskerta gitu ya, karena memang pemuka agama, sehingga secara keilmuan terkait dengan ajaran Hindu itu sendiri yang mereka akan sangat memahami begitu. Jadi teori ini memiliki kekuatan di situ. Tapi ada juga kelemahannya, bahwa ada sebuah mitos yang muncul gitu ya, bahwa para kaum Brahmana ini tidak diperkenankan untuk menyeberang lautan. Nah, kalau mitos itu ternyata benar adanya gitu ya,
maka bagaimana mungkin para Brahmana bisa sampai ke Indonesia kalau mereka meyakini bahwa ada larangan kaum Brahmana itu dilarang menyeberangi lautan gitu ya. Tapi karena ini mitos gitu, sehingga kemudian fakta dan datanya akan lebih memperkuat bahwa para kaum Brahmana ini memang memiliki peranan yang cukup penting gitu ya dalam proses penyebaran ajaran Hindu ke Indonesia. Itu untuk teori Brahmana. Kemudian yang kedua ini ada teori Vaishya. Teori Vaishya ini dicetuskan oleh N.J. Crom. Nah, berdasarkan teori ini tuh yang menyatakan bahwa justru yang menyebarluaskan ajaran Hindu ke Indonesia gitu ya, yang membawa masuk setelah menyebarluaskan itu adalah para kaum pedagang. Nah, ini kan Vaishya ya, Vaishya itu kan pedagang kan. Nah, karena memang kenapa ya para pedagang juga punya peranan dalam proses masuknya Hindu ke Indonesia? Ya karena sesungguhnya persentuhan pertama gitu ya antara Indonesia dengan India lewat jalur perdagangan memang gitu. Bahwa ibaratnya yang memiliki kunci gitu ya untuk terjadinya sebuah interaksi gitu antara India dengan Indonesia itu ya memang lewat jalur perdagangan itu sendiri gitu. Makanya sehingga para Vaishya atau para kaum pedagang ini jelas memiliki peranan dalam proses masuknya ajaran dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Jadi selain berdagang, mereka juga ikut serta memperkenalkan gitu ya ajaran serta kebudayaan yang mereka miliki gitu dia. Di antaranya adalah ajaran Hindu itu sendiri, kemudian bagaimana kebudayaan India juga diperkenalkan di Indonesia oleh para kaum pedagang dalam proses interaksi perdagangan tersebut gitu. Sehingga kemudian lambat laun orang-orang di Indonesia mengenal ajaran serta kebudayaan Hindu Buddha seperti itu. Nah, itu untuk peranan kaum pedagang atau para Vaishya. Tapi teori ini juga punya kelemahan gitu. Nah, salah satu kelemahannya karena Vaishya ini adalah kalau dalam sistem kasta bukan kasta tertinggi gitu ya, sehingga secara politik kaum Vaishya ini tidak memiliki kekuatan politik untuk bisa mempengaruhi para raja untuk bisa masuk atau para kepala suku gitu ya untuk bisa masuk ajaran agama Hindu gitu. Karena dulu sebelum adanya sebelum Hindu dan Buddha masuk Indonesia, sistem kepercayaan kita kan masih animisme dan dinamisme. Kemudian pola-pola pemerintahan yang terbentuk masih kesukuan gitu ya. Belum lahir yang namanya kerajaan. Baru setelah kebudayaan Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, kita mengenal yang namanya sistem pemerintahan dengan bentuk kerajaan gitu. Nah, dari situ dilihat bahwa peranan para Vaishya ini dirasa sepertinya tidak memiliki kekuatan politik yang besar untuk bisa mempengaruhi para kepala suku atau mengajak para kepala suku untuk bisa masuk ke menganut ajaran agama Hindu atau Buddha itu sendiri. Gitu. Itu kelemahannya. Ditambah lagi bahwa para pedagang atau kaum Vaishya ini juga tidak begitu memiliki kemampuan berbahasa Sanskerta gitu ya. Bahasa Sanskerta itu adalah bahasa yang ada dalam kitab suci gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu kelemahan dari teori Vaishya. Kemudian yang berikutnya adalah teori kesatria. Nah, teori kesatria ini dalam teori kesatria ini dicetuskan oleh C.C. Bird gitu ya. Nah, dari teori kesatria ini menyatakan bahwa sesungguhnya bukan hanya kaum pedagang dan para Brahmana saja yang memiliki peranan dalam proses masuk dan menyebarnya ajaran Hindu ke Indonesia, tapi juga para kesatria itu memiliki peranan dalam proses penyebarannya gitu ya. Kemudian ada juga teori arus balik. Ini oleh F.D.K. Bose dicetuskan. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya. Jadi teori berikutnya adalah teori arus balik atau pencetusnya adalah F.D.K. Bose. Jadi berdasarkan teori ini menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Indonesia sendiri memiliki peranan dalam proses masuk serta proses penyebaran ajaran Hindu gitu ya di Indonesia. Nah, jadi untuk teori arus balik ini lebih menekankan bagaimana peranan orang-orang Indonesia dalam memperkenalkan gitu ya ajaran serta kebudayaan Hindu Buddha itu sendiri. Nah, dalam teori arus balik ini prosesnya bahwa orang-orang Indonesia yang memang hendak mempelajari
ajaran agama Hindu, mereka pergi ke India. Nah, di India mereka belajar ajaran agama, kemudian mengenal kebudayaannya juga, sampai kemudian akhirnya mereka kembali ke Indonesia. Jadi makanya disebutnya arus balik. Mereka datang ke India, kemudian mempelajari ajaran agama Hindu, kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkannya. Seperti itu ya, yang disebut dengan teori arus balik. Kemudian berikutnya, selain teori arus balik, ada juga yang disebut dengan teori sudra. Nah, teori sudra ini lebih menekankan bagaimana peranan para budak gitu ya, atau para pekerja kasar gitu yang memiliki peranan dalam proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, teori ini dicetuskan oleh Van Weber gitu ya. Nah, ini untuk teori-teorinya mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Baik, setelah ini kita akan membahas bagaimana kemudian akhirnya Hindu-Buddha ini bisa berkembang sampai kemudian akhirnya bermunculan kerajaan-kerajaan. Jadi berdasarkan teori inilah yang kemudian akhirnya proses penyebaran itu, penyebaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia sampai akhirnya melahirkan kerajaan-kerajaan yang tersebar di Nusantara atau di Indonesia. Kita mengenal yang pertama adalah Kerajaan Kutai ya, sebagai kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Kemudian ada juga Kerajaan Tarumanegara. Untuk Kutai sendiri ini sekitar abad ke-4 Masehi. Kemudian di Kalimantan Timur ya, tepatnya. Kemudian ada lagi Kerajaan Tarumanegara, ini di Jawa Barat. Ini berdiri atau muncul sekitar abad ke-5 Masehi, dan ini masih coraknya corak Hindu ya. Kita membahas kerajaan Hindu dulu yang muncul di beberapa daerah di Nusantara atau di Indonesia. Kemudian ada juga kerajaan Mataram Hindu. Jadi untuk Mataram ini ada Mataram Hindu dan ada Mataram Buddha gitu ya. Kemudian untuk kerajaan Buddhanya sendiri ada kerajaan Sriwijaya, ini tepatnya di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian ada juga kerajaan Kolling gitu ya. Kemudian kita kenal juga ada kerajaan Hindu di Bali. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kerajaan-kerajaan yang memang muncul atau tersebar di Indonesia setelah Hindu-Buddha dikenal gitu. Jadi perubahan besar apa sih yang terjadi setelah penduduk atau masyarakat Indonesia mengenal Hindu-Buddha? Yang jelas yang pertama kali pasti kemudian akhirnya dikenal sistem religi baru, yaitu ajaran Hindu dan Buddha itu sendiri. Kemudian sistem pemerintahan menjadi berubah ya, yang tadinya kita masih dengan pola-pola kesukuan gitu. Nah, kemudian akhirnya berubah menjadi sistem kerajaan. Nah, ini proses penyebarannya di Nusantara atau penyebaran kerajaannya ya, yang tersebar di beberapa wilayah di Nusantara. Nah, nanti dalam pertemuan berikutnya kita juga akan membahas satu persatu secara detail kerajaan per kerajaan. Bagaimana Kutai, kemudian perkembangannya mulai dari berdiri, kemudian mencapai puncak kerajaan sampai kemudian akhirnya mengalami kemunduran atau keruntuhan gitu ya. Kemudian raja-rajanya seperti apa, kehidupan sosial masyarakatnya, kehidupan ekonominya, kehidupan politiknya. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu per kerajaan dalam pertemuan berikutnya. Baik anak-anakku, untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dalam kelas sejarah selanjutnya. Salam Historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.